warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat malam Indonesia. Malam ini kita bisa berjumpa kembali. Ini merupakan presentasi kedua. Jadi yang pertama itu presentasi dari PT Konakami itu di tahun 2021, artinya hampir 2 tahun yang lalu secara resmi PT Konakami mengeluarkan presentasi. Maka oleh karena itu sebelum saya mulai Grand VIP malam ini, saya ada disclaimer dulu di awal bahwa materi presentasi ini merupakan materi presentasi resmi dan terbaru dari PT Konakami Digital Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, materi presentasi hari ini merupakan media edukasi sekaligus media promosi dari PT Konakami Digital Indonesia. Jadi oleh karena itu, materi presentasi yang pernah dikeluarkan oleh PT Konakami tidak berlaku lagi. Dan kita akan take down yang sudah pernah diupload, dan presentasi hari ini juga ini akan direkod dan diupload secara terbuka di YouTube official PT Konakami Digital Indonesia, yang harapannya ke depan materi ini ataupun presentasi malam ini dapat menjadi rujukan dan referensi bagi seluruh pihak. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Sandi Aryesta. Jadi hari ini saya selaku Chief Marketing Officer PT Konakami Digital Indonesia. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa. Saya akan lihat dulu siapa yang hadir. Hari ini yang hadir sudah di angka 273. Wow, banyak ya. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang sudah mendengar apa itu PT Konakami Digital Indonesia. Izinkan saya malam ini mewakili teman-teman atau para pengundang Anda yang mengajak Anda untuk hadir di Grand VIP malam ini. Oke, PT Konakami Digital Indonesia. Di situ sudah ada, kita lampirkan, ada satu barcode yang ke depan teman-teman harus dicoba barcode ya. Di situ media sosial kita, silakan diikuti, di-follow, di-subscribe semua yang terkait dengan PT Konakami Digital Indonesia. Sesuai dengan tema aset kripto as a trend of digital asset. Malam ini izinkan saya memberikan sebuah informasi yang mungkin sempat disampaikan oleh para pengundang Anda, seperti apa peluang-peluang yang mungkin bisa menjadi sebuah resolusi di tahun 2023. Ya, kebetulan ini masih di awal tahun, harapannya semoga di tahun 2023 ini kita semua selalu disehatkan, kemudian panjang umur kita, dan tentunya dimudahkan seluruh urusan kita. Baik, saya langsung saja. Sadar nggak sadar teman-teman, Bapak Ibu, bahwa di dunia ini terus berubah ya. Di slide ini ada satu gambaran bahwa ada perubahan era yang terjadi. Sadar nggak sadar kita, di situ sebelum abad ke-18 ini di era-era sebelum Perang Dunia Pertama sebenarnya. Kalau saya pernah belajar, ini di mana disebut era agraria. Di situ juga masuk yang namanya era kolonialisme. Pada saat itu negara-negara Eropa, negara-negara Barat coba mencari tanah-tanah baru. Nah, intinya masuk ke abad 18, sejak ditemukannya mesin uap, ini masuk era industri. Jadi pada saat itu bermunculan banyak sekali pabrik-pabrik industri mobil. Jadi di saat itu juga orang-orang yang bergerak di industri ini menjadi orang-orang kaya. Lahirlah ada Henry Ford saat itu, ada yang kalau di Jepang itu ya banyak, Mitsubishi. Nah, itu lahirnya di era industri. Nah, era informasi ini abad ke-20 pertengahan. Saya ingat sekali pada saat di Indonesia awalnya dulu sebelum ada handphone, ada pager namanya. Betul ya, kemudian sebelum adanya handphone sudah mulai ada wartel. Pada era itu mulai televisi bermunculan, kemudian masuk tahun 2000 itu sudah mulai ada yang namanya internet, ya terkoneksi dengan internet. Nah, itulah eranya. Muncul banyak sekali TV-TV swasta, kemudian ada Friendster di awal sebelum munculnya Facebook. Nah, makanya di sana disampaikan bahwa di awal abad ke-21 mulai berkembangnya media sosial, Facebook, kemudian berlanjut, dan saat ini juga e-commerce seperti Tokopedia pada saat itu mulai bermunculan. Ya, ada perusahaan-perusahaan startup yang hari ini juga sudah eksis. Nah, era sekarang
Ini berkembang lagi. Era ini disebut industri 4.0 dan industri internet pun berkembang menjadi web 1.0, 2.0, sekarang web 3.0. Dari setiap perubahan era ini ada hal yang harus kita cermati bersama. Satu, bahwa ternyata orang-orang yang bisa mengambil peluang di era, contoh di era bercocok tanam dulu, era kakek-kakek kita, mungkin Bapak Ibu, orang-orang tuanya dulu, itu terkenal ada yang namanya tuan tanah, betul ya? Ada tuan tanah, tanahnya besar. Kemudian yang punya pabrik seperti di daerah industri Jawa Barat, ya tepatnya kebetulan banyak dari mitra kita ini dari Karawang, itu dulu pertanian sekarang sudah bergeser ke pabrik-pabrik, betul ya? Nah, itu era industri, era informasi juga. Intinya di setiap era ini melahirkan orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil mengambil peluang. Nah, menariknya dari setiap era ini ada hal yang ingin saya bahas bahwa terjadi juga ada aset-aset. Contoh kalau di era bercocok tanam itu asetnya adalah tanah. Orang yang memiliki banyak tanah ini akan sangat kaya sekali hari ini, betul ya? Di era industri, pabrik, daerah informasi, ada muncul aset-aset digital. Nanti kita akan bahas. Nah, di era digital ini seperti apa? Kita akan masuk slide selanjutnya. Berbicara soal aset, jadi dari perubahan era ini kita lihat soal asetnya. Apa itu aset? Kita akan berbicara dulu apa itu aset. Aset adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Jadi ada sifat dari aset itu. Ini yang harus kita samakan, bahwa aset itu dapat dikonversi menjadi uang tunai, tanah, emas, betul ya. Dan kemudian tentunya aset ini bisa dimiliki atau dikuasai oleh individu seseorang. Kemudian dapat juga diperjualbelikan atau dipindahtangankan, dan terakhir memiliki sifat produktif, yaitu tadi memberikan manfaat. Artinya secara nilai dia akan terus meningkat. Nah, inilah yang disebut aset. Poin utama malam ini yang ingin saya sampaikan dari perubahan era tadi, terjadi juga sebenarnya bukan pergeseran. Bagaimanapun emas tetap menjadi sebuah aset, tanah, properti, saham, reksadana, obligasi yang dulunya ini hanya berbentuk aset fisik. Nah, di era digital berkembang bahwa emas pun sekarang bisa diperdagangkan secara online. Jadi di situ disampaikan di slide bahwa ada saham, reksadana yang di-online-kan. Ada marketplace Bareksa, Finansialku, Bibit. Jadi teman-teman yang punya, Bapak Ibu yang punya reksadana, hari ini bisa ya saham bisa diperdagangkan secara digital. Nah, di era digital juga muncul platform-platform digital yang secara spesifik menjadi aset seseorang, baik dari platformnya maupun orang yang menjadi partner dari platform itu, seperti YouTube. Hari ini pemilik YouTube, tentu YouTube itu sendiri menjadi aset bagi pemilik YouTube. Facebook punya Mark Zuckerberg, itu menjadi aset bagi dia dan punya nilai, termasuk terakhir Twitter ya, nilainya sangat tinggi ketika Elon Musk mengambil alih, bahasa saya mengambil alih Twitter, itu merupakan aset. Nah, orang yang mempunyai akun YouTube pun ini menjadi aset, betul ya. Facebook sekarang sudah bisa dimonetize, Instagram, jadi ya banyak selebgram ini yang secara followersnya banyak dan populer, ini menjadi aset tersendiri. Nah, ini sadari bahwa era berubah. Sekarang bentuk aset pun juga sudah berubah. Kemudian yang lagi tren saat ini ada NFT, non-fungible token, dan yang dimerahi ini adalah aset kripto. Nah, malam ini kita akan berbicara aset kripto ini sebagai sebuah aset digital. Di situ ada BTC, mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sempat tahu, sempat mencari tahu, bahkan sempat terjun ke dalam dunia aset digital, khususnya aset kripto. Bukan maksud saya bahwa emas tidak berharga, bukan. Tapi kalau Anda hari ini punya portofolio emas, tanah, menurut hemat saya, yang seperti saya gambarkan tadi, ketika ada peluang baru, kita bisa berinvestasi, menambah portofolio kita di aset-aset digital seperti ini, seperti yang disampaikan. Oke, kita langsung masuk. Pertanyaannya, kenapa
harus menambah aset digital selain aset-aset fisik yang mungkin sudah dimiliki, mungkin yang ingin dimiliki. Pertama ya pasti sudah eranya, betul ya Bapak Ibu, ini sudah eranya seperti digambarkan tadi bahwa ini era industri 4.0, web 3. Yang kedua, memang secara digital ini mudah. Jadi aset ini mudah dalam pengelolaan, bahkan saat ini bisa dijalankan, bisa dioperasionalkan melalui gadget yang dimiliki hampir setiap orang hari ini. Ya, baik dari cara memperolehnya, memindahkannya, bahkan menyimpannya. Nah, ini menarik sekali. Seperti emas, misalnya kita ibaratkan kita punya emas 1 kilo ya, tentu harus ada tempat penyimpanan. Kalau ini simpel sekali. Nah, kemudian liquid secara global. Dalam pengertian liquid secara global ini artinya ketika ingin diuangkan, ini ada. Dalam hal ini berbasis internet, artinya kita bisa perdagangkan ini dimanapun. Nanti di belakang akan tergambar bahwa begitu banyak sekali, khususnya aset kripto ini bisa diperdagangkan di banyak negara secara global ya. Dengan berbasis internet ini menjadi lintas batas. Ini terkait dulu di zaman informasi ketika berawal teknologi informasi, komunikasi berkembang, saat inilah hasil yang bisa kita nikmati bahwa ternyata aset pun sangat mudah untuk dijual belikan. Pertumbuhan nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam jangka panjang. Ya, sesuai dengan sifat aset tadi bahwa banyak contoh yang digambarkan seperti saya tadi saham Twitter, kemudian dari aset kripto juga ya. Nanti di belakang saya akan coba tunjukkan bahwa begitu tingginya kenaikan dari aset kripto yang memang hari ini sudah bisa diperdagangkan, yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Nah, yang terakhir, mengapa harus aset digital? Karena sifatnya transparan. Ini khususnya yang berdiri di atas teknologi blockchain. Semua orang bisa memantau, semua orang bisa melihat. Inilah konsep dari sebuah blockchain system yang menjadi kelebihan tersendiri bagi aset kripto dan NFT ya. Nanti lebih jelasnya menyangkut aset ini, kita ada kelasnya dari PT Konakami Digital Indonesia, sudah siapkan materinya. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa tanya lagi pengundangnya bagaimana memahami lebih dalam tentang perkembangan era ini. Yang pasti ini satu kesempatan menurut saya, dan bagi siapapun ini menjadi sebuah peluang tersendiri ketika kita lebih dulu bisa beradaptasi dengan perubahan era. Oke, nah kita masuk seperti apa aset kripto itu. Jadi aset kripto atau yang lebih dikenal sebagai cryptocurrency ini merupakan salah satu bentuk dari aset digital yang seperti kita sampaikan tadi. Nah, aset kripto ini adalah hasil penerapan dari teknologi blockchain yang dapat menyimpan catatan transaksi yang diamankan dengan enkripsi menggunakan teknik kriptografi bersifat desentralisasi. Slide itu ada mekanismenya, nanti kita ada namanya degree blockchain class. Itu akan dibahas lebih detail, tapi yang pasti hari ini Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin ini adalah aset-aset kripto yang sudah hadir 1 dekade belakangan, bahkan dari 2008. Nanti kita ceritakan juga. Ya, poin yang ingin saya sampaikan bahwa aset kripto ini sebenarnya sudah ada. Ini bukan satu hal yang baru, bukan satu hal yang mungkin banyak orang yang baru pertama kali mendengar. Tidak apa-apa. Setidaknya malam ini menjadi sebuah referensi awal Anda untuk mengenal lebih dalam apa itu aset kripto. Nah, bahkan di Indonesia sendiri, aset kripto ini sebuah portofolio investasi yang memang sudah diatur. Ini beruntungnya sekali kita yang di Indonesia, dari pro kontra yang ada kehadiran aset kripto atau cryptocurrency secara global, ada negara yang mendukung, ada yang negara pro. Indonesia termasuk yang mengambil jalan tengah. Bahkan diatur tujuannya supaya ya tadi yang pasti sebagai sebuah aset komoditi yang untuk investasi tentu keamanan bagi masyarakat ya. Ada Undang-Undang nomor 10, ada Permendak RI, ada peraturan Bapepti nomor 11 tahun 2002 yang terakhir. Bahkan kemarin secara global negara-negara G20 ada pertemuan tingkat tinggi khususnya para bank dunia termasuk Menteri Keuangan itu membahas bahwa cryptocurrency atau aset kripto ini harus diatur oleh negara. Makanya sekarang sudah berpindah dari Bapepti, kewenangan untuk mengaturnya itu ada di Otoritas Jasa Keuangan. Itu sesuai tertuang dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK tahun 2022. Artinya
Ini bukan sesuatu yang aneh lagi aset kripto di Indonesia maupun secara global. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan suatu hal yang baru, karena cenderung orang-orang dengan suatu yang baru. Makanya saya senang sekali malam ini bisa hadir karena bertemu dengan orang-orang yang positif, yang mau melihat peluang, yang mau mencari tahu. Semoga ini menjadi bekal awal Anda untuk mendalami lagi apa itu aset digital, aset kripto, dan semoga insya Allah bisa bermanfaat. Malam ini saya ingin memperkenalkan apa itu Degree Crypto Token. Nah, Degree Crypto Token ini yang pastinya merupakan karya anak bangsa Indonesia. Sesuai dengan kripto, bahwa kripto ini ada kelebihannya dibandingkan aset fisik maupun aset digital lainnya, yaitu memiliki supply terbatas. Nah, Degree sendiri maksimum supply-nya sudah ditetapkan hanya 7 juta Degree Crypto Token. Jadi sangat sedikit jika dibandingkan dengan aset-aset kripto lainnya seperti Bitcoin 21 juta, yang lainnya ya. Nah, di awal sirkulasi supply yang beredar itu 300.000 DCT. Itu di tahun 2020, tepatnya Maret ketika Degree diciptakan, dilahirkan. Nah, saat ini sudah 2023. Ini sudah sirkulasi supply, tadi terakhir sore saya lihat sudah mencapai 481.000 lebih DCT. Awalnya 300 yang dikeluarkan, bagaimana sisanya 6.700.000 sebagai sebuah aset, sama seperti aset lainnya, aset kripto lainnya, DCT ini harus ditambang Bapak Ibu. Bayangkan ini sebuah gunung emas digital ya yang sudah tersedia, dan ini bisa siapapun menambangnya. Siapapun bisa mendapatkannya aset ini untuk disimpan maupun diperdagangkan. Nah, ada 6.700.000 ya, artinya hari ini sudah 481.000 itu sudah keluar Bapak Ibu. Nanti detailnya seperti apa, kok bingung sekali, nggak apa-apa. Tampung dulu, nanti ada bisa diskusikan lagi pengundang Anda, jadi ada peluang di sana. Yang ingin saya sampaikan malam ini, ada peluang untuk mendapatkan aset kripto khususnya Degree Crypto Token dari yang disiapkan 6.700.000 untuk ditambang. Nah, Degree Crypto Token juga menggunakan teknologi TRC20. Ini teknologi sebuah aset kripto yang memang memiliki kecepatan dan ya ada kelebihan-kelebihan kenapa kita pilih ini. Nah, yang menarik bahwa ada 3 algoritma aset kripto yang diterapkan dalam Degree Crypto Token yang sudah teruji, yang sudah dilakukan oleh cryptocurrency sebelumnya atau aset kripto lainnya. Nah, pertama, staking program. Staking program ini merupakan sebuah decentralized finance, termasuk juga decentralized application, yang ini tujuannya bagaimana cara menambang tadi ya. 6.700.000 ini harus ditambangnya. Inilah staking program yang kita sebut, yang biasa disebut oleh para agen kita, para ambasador, bahwa ini adalah metode penambangan yang kita maksudkan. Bagaimana reward token 6.700.000 ini keluar dengan cara staking program. Nanti saya jelaskan di belakang, dan ini menarik sekali. Karena ada kemudahan di sana, ada flexibility di sana, dan terjangkau yang pastinya ya ketika kita mengikuti staking program ini, dan sudah berjalan hampir 2 tahun. Tepatnya dari 2021 sampai 2023 nanti April ya, ini tepat 2 tahun. Ini yang mengeluarkan tadi sekitar 182.000 sudah keluar. Makanya sirkulasi supply nanti teman-teman bisa tanya di mana ngeceknya, saya juga sampaikan. Itu sudah lebih dari 180.000 yang keluar dari 6.700.000. Nah, yang kedua, halving program. Ini metode pengurangan reward token per periode waktu. Ya, ini metode ini diterapkan oleh pendahulu kita, Bitcoin halving program, diadopsi oleh para co-founder dari Degree Crypto Token yang tujuannya sebenarnya mengontrol sirkulasi supply. Oke, baik staking program, halving program, dan terakhir ada burning program. Ini juga sudah dijalankan oleh banyak sekali token ataupun koin yang dalam notabene-nya ada aset kripto yang lebih dulu bagaimana membakar token di periode-periode waktu secara terprogram. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana secara algoritma sirkulasi supply terkendali, terkontrol. Ya, ada hukum ekonomi, semakin banyak permintaan, semakin dikit penawaran, ya nilainya naik, betul ya? Atau sebaliknya, supply and demand ini menjadi hal yang penting.
Nah, ini yang menjadi dasar, menjadi fundamental dari Degree Crypto Token sendiri. Nah, Degree Crypto Token juga di Indonesia maupun di dunia global juga berpartisipasi. Kita mendukung, nanti ada kaitannya dengan para co-founder kenapa berpartisipasi dalam event-event kripto global, ya karena bagaimanapun kita bagian dari ekosistem dari perkembangan cryptocurrency, aset kripto secara global maupun di Indonesia. Oke. Di Indonesia sendiri pun berkembang sangat pesat sekali perkembangan aset kripto ini. Munculnya banyak stakeholder mulai dari pemerintah, asosiasi, dan lainnya. Nah, Degree Crypto Token merupakan bagian dari situ. Apalagi kelebihan dari Degree Crypto Token, ini yang menarik bagi kita yang ada di Indonesia. Jadi intinya co-founder, para pendiri dari Degree Crypto Token maupun kami dari perusahaan sangat konsen betul dengan yang namanya regulasi. Karena ini Degree Crypto Token, ya alhamdulillah hari ini dari 10 aset kripto Indonesia, Bapepti mengeluarkan list, ini sesuai dengan peraturan nomor 11 tahun 2022 ya, tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Ya artinya kita mengikuti regulasi yang ada, intinya teman-teman ini menjadi rujukan juga bagi teman-teman di luar sana ketika menentukan sebuah aset kripto, ya lihat apakah sudah ada, karena aset kripto saat ini sebelum peraturan dari OJK keluar masih menggunakan peraturan Bapepti. Bahkan nanti ketika OJK, co-founder kita, CEO kita juga siap untuk mengikuti aturan yang ada. Yang alhamdulillah hari ini 2 tahun kita berjalan di Republik ini, dan secara global pun tim kita sedang mempelajari. Ada beberapa negara yang menjadi tujuan pengembangan pasar lagi mempelajari regulasi yang ada. Karena di negara-negara lain ini berbeda-beda. Menyangkut aturan, menyangkut sikap pemerintah terhadap kehadiran dari aset kripto. Secara fundamental kita menggunakan teknologi blockchain TRC20. Nah, di sini ada layar. Anda bisa lihat ada yang namanya Tronscan. Ini menjadi dasar juga bagi teman-teman ketika ingin memutuskan berinvestasi di sebuah aset kripto, membeli aset kripto, salah satunya dilihat apakah ini benar-benar aset kripto, yaitu dari teknologinya. Nah, kalau Degree Crypto Token ini bisa dicek di tronscan.org. Nanti teman-teman bisa tanya dengan para pengundangnya, dengan orang yang memperkenalkan Degree Crypto Token ataupun PT Kona kami ini, supaya bisa dilihat, ditunjukkan. Di situ ada maksimum supply yang di sebelah kiri. Di sini semua terkait dengan sirkulasi, terkait dengan holder. Saat ini sudah 26.000. Coba bisa dilihat di sebelah kanan. Ini tepatnya 24 Mei 2021. Saat itu harga Degree Crypto Token di 1.500.000. Ya, nanti kita lihat sejarah juga, karena secara histori teman-teman juga harus pelajari ketika menentukan atau berinvestasi di sebuah aset kripto, bagaimana sejarahnya, perkembangannya. Nah, di situ tertera 4.105. Ini satu contoh saja. Anda bisa lihat seberapa besar holder yang memegang aset kripto, khususnya Degree. Nah, saat ini sudah mencapai 26.000. Alhamdulillah, artinya respon dari masyarakat di Indonesia sendiri maupun secara global sangat positif kehadiran dari Degree Crypto Token ya. Nanti teman-teman pelajari, semua ada. Transaksinya yang katanya tadi transparan itu terlihat. Ya, pengirimannya berapa yang dikirim, walaupun yang terlihat hanya alamat wallet. Oke, nanti teman-teman bisa pelajari ini juga di DB Class, Degree Blockchain Class. Sejarahnya kita harus lihat. Jadi banyak teman-teman yang mungkin hari ini melihat angka, melihat kehadiran dari Degree Crypto Token itu dari satu sudut. Malam ini saya akan tunjukkan bahwa di sini ada roadmap. Ya, sebelum kita ke roadmap, yang perlu dipahami bahwa, yang perlu diketahui, perdana pre-sale Degree Crypto Token ini tepatnya pada tanggal 28 Maret 2020. Jadi bukan sebuah aset kripto yang baru muncul, ya. Ini sudah ada sejak 3 tahun lalu, tepatnya ini pada saat masa pandemi ya. Awalnya 126.000 dan ini diambil datanya pada 24 Mei 2021. Saya sampaikan di awal bahwa ini presentasi saya kedua secara terbuka mewakili PT Kona kami di tahun 2021. Dalam 1 tahun, 2020 ke 2021 itu ada 1000%. Bahkan kalau kita cek di CoinMarket, apa itu CoinMarketCap, nanti di belakang saya ceritakan juga, tapi teman-teman intinya, teman-teman harus gali lagi tentang Degree Crypto Token, tentang aset kripto ya.
mencapai 590 US dollar. Itu ATH, kita mencapai harga tertinggi dalam sepanjang sejarah, itu tepatnya di bulan November 2002 kemarin. Nah, kalau sekarang di kisaran terakhir saya lihat sekitar 3.700.000, 3.800.000. Anda harus lihat secara perkembangan ada kenaikan yang saya sampaikan tadi, bahwa ini sebuah aset kripto, salah satu sifatnya adalah memiliki nilai yang terus naik, sama seperti emas, sama seperti tanah. Ya, begitu juga dengan aset-aset kripto lainnya. Seperti Bitcoin itu memiliki kenaikan yang hari ini, saya ingat betul di tahun 2018 saya sempat beli Bitcoin di harga 50 juta. Kemarin di akhir Desember 2021 tembus sampai 900 juta ya. Nah, teman-teman, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah membeli Degree Crypto Token, menyimpan dari tahun 2020, artinya sekitar 3 tahun ya. Maret nanti tepat 3 tahun di angka 126. Nah, kita kembali lihat roadmap. Jadi sebuah aset kripto itu harus memiliki roadmap, karena ini menjadi peta yang ditetapkan di awal dari 3 tahun yang lalu. Ya, ada perbaikan, ada revisi, itu biasa. Tapi ini yang menjadi arah konsistensi dari sebuah perjalanan roadmap ini yang harus teman-teman cermati juga ketika menentukan aset kripto seperti apa, aset kripto apa yang akan dibeli ataupun disimpan. Nah, itu digambarkan Februari 2020 ada agreement, kemudian ada rilis 300 token by market, listing di exchanger di crypto token, token rilis $9 ya, 126. Nah, kita lihat di 2021 itu ada listing di external exchanger, nanti saya akan ceritakan sudah listing di mana saja, dan DCT staking program yang tadi sempat disampaikan ada 6.700.000, ini bisa ditambang oleh siapapun, ini menjadi kesempatan bagi siapapun untuk ikut dalam staking program, dan pada saat itu juga sudah dikeluarkan table staking atau halving program, bagaimana perolehan dari hasil staking ini menurun setiap tahunnya, nanti kita paparkan sampai tahun 2033, itu yang perlu dicermati, artinya minimal 15 tahun ke depan. Ini sebuah aset yang harus disimpan jangka panjang. Oke. Nah, sekarang kita di fase 2022-2023, di situ ada Degree VIP Club. Ini sebuah decentralized application yang sedang dikembangkan dan insya Allah akan segera kita rilis. Kita tidak gembar-gembor, tapi kita kerjakan. Kita akan munculkan ketika ini memang sudah harus, tapi kita tetap berada di sebuah track yang sudah ditetapkan 3 tahun yang lalu. Degree VIP Club, kemudian blockchain improvement, saat ini tim IT sedang redeploying. Arahan dari co-founder, kita dibimbing oleh pihak Certic, sebuah lembaga yang nanti saya jelaskan di belakang, untuk menyempurnakan smart contract dari Degree Crypto Token. Artinya saat ini kita tetap jalankan apa yang sudah ditetapkan. Baik kita lakukan sendiri maupun berkolaborasi ya teman-teman, Bapak Ibu. Nah, ini juga yang menjadi rujukan bagi orang ketika ingin berinvestasi. Apakah proyek ini dikerjakan, apakah aset kripto ini developernya benar-benar menjalankan, ini yang menjadi acuan juga. Sampai 2025 harapan kita bisa listing di top 10 world market. Ya, hari ini ada Binance, ada ya banyak sekali ya. Kita sangat pede sekali, sampai 2025 kita akan secara konsisten jalankan ini. Oke, nanti lebih jelasnya teman-teman bisa hadir di Degree Blockchain Class, di situ akan dipaparkan lagi. Selain roadmap, ini bukan satu hal yang baru sebenarnya, bahwa Degree Crypto Token juga menarik mata dunia secara global. Banyak sekali lembaga-lembaga, media-media yang prediksi, yang memasukkan price chart kita, ada CoinMarketCap, ada Coinbase, CoinPaprika, CoinGecko, semua. Dan ini hanya sebagian saja. Bahkan bukan hanya ini, teman-teman di YouTube bisa lihat dari berbagai bahasa yang membahas soal Degree Crypto Token. Ya, artinya secara digital teman-teman bisa lihat jejak digitalnya dari kehadirannya tahun 2020 sampai hari ini. Alhamdulillah kita terus bertumbuh. Ya, kita terus bertumbuh, berkembang layaknya aset kripto yang lainnya. Kita mempunyai rujukan, kita mempunyai visi. Oke. Kemudian, nah ini, dapatkan segera Degree Crypto Token. Di mana? Pertanyaannya, saya bisa membeli Degree Crypto Token. Bukan di Konakami, Bapak Ibu. Konakami itu tidak menjual Degree Crypto Token. Nanti dijelaskan Konakami itu apa. Tapi sebagai sebuah aset kripto, layaknya Bitcoin, layaknya Dogecoin, saat ini Degree diperdagangkan di decentralized dan centralized exchange.
Nah, Bapak Ibu tanya nanti dengan para pengundangnya, bisa pelajari, banyak referensi sekali, tinggal diketik ya di Google, apa itu decentralized, centralized exchange. Pertama ada di SunSwap, decentralized exchange, fasilitas dari Tron sendiri. Kemudian La Token, ini beroperasi secara global, serta telah diperdagangkan juga di Digital Exchange ID di Indonesia. Jadi exchange kripto di Indonesia yang telah memiliki legal Bapepti dan Kominfo. Jadi sebagai informasi tambahan, hari ini ada 25 exchange, crypto exchange di Indonesia yang diakui, yang resmi. Jadi kalau teman-teman ingin membeli, ingin bertransaksi, bertransaksilah di exchange yang sudah ada list Bapepti-nya, yang sudah masuk dalam list Bapepti. Sama seperti aset kripto, ada 383 yang listing dalam list Bapepti, termasuk juga di Crypto Token ya. Ini sengaja tidak kita hilangkan karena ini merupakan catatan sejarah 24 Mei 2021. Saat itu di GRI di angka nilainya 1.500.000 ya. Dogecoin 4.751, Ethereum 31.400.000 ya. Teman-teman bisa compare lah bahwa hari ini pergerakan harga ini sama seperti pergerakan harga-harga aset kripto lainnya ketika sudah masuk dalam decentralized atau centralized exchange. Oke, kita lanjut. Nah, kita juga lulus audit Telescreen ya. Ini sebuah tim pengembang blockchain secara global sejak 2016. Ya di situ dari Twitter Telescreen sendiri, new audit complete di crypto.com. As a result audit, no error were found that affect the security user for the contract. Selain itu juga kita hari ini masih berproses dengan Certic, ini sebuah lembaga yang secara global ya, ini blockchain keamanan yang melakukan audit kriptografi. Dengan perusahaan inilah kita dibimbing, kita berkonsultasi untuk memperbaiki smart contract. Ya, semoga dalam waktu dekat di awal tahun ini ya, di awal-awal triwulan pertama ini kita bisa selesaikan sebelum kita masuk event-event baru lainnya ya. Nanti kita umumkan secara resmi, kita tidak gembar-gembor dulu, yang pasti kita tetap jalankan apa yang harus kita tempuh dan harus kita lengkapi, menyangkut degree-nya, menyangkut segala perusahaan. Bagaimana sih mendapatkan keuntungan dari aset kripto? Sekali lagi ini hanya pengenalan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang aset kripto, sebenarnya aset kripto itu ada banyak cara Pak, bagaimana mendapatkan aset kripto. Pertama holding, yaitu hold, sama seperti emas lah. Kita punya emas ya kita simpan, jangka panjang 10 tahun ke depan pasti ada kenaikan harga, betul ya. Sama, orang yang menyimpan di GRI 2 tahun yang lalu sampai hari ini tentu mengalami peningkatan nilai dari portofolio yang disimpan, itulah aset ya. Kemudian ditradingkan. Kalau trading ini biasanya sifatnya jangka pendek. Ya sudah biasa, ada yang loss, ada yang profit, betul ya. Resikonya ini kalau di aset kripto volatilitasnya sangat tinggi sekali, tapi itu yang menarik bagi para trader. Nah, di mana kita bisa bertrading? Yaitu di exchange-exchange yang saya sebutkan tadi, baik di Indonesia maupun secara global. Hari ini tercatat di CoinMarketCap, sebuah media kripto, ini lebih dari 500 crypto exchange yang ada secara global. Itu yang saya bilang tadi, liquid secara global ya. Artinya seperti Bitcoin dimanapun hari ini. Kenapa Bitcoin sangat populer? Karena siapapun bisa memiliki Bitcoin dengan mudah, ya, atau trading. Kemudian ada pola lending, ini meminjam seperti layaknya ada banyak exchange yang melakukan program ini. Yang keempat, dengan cara mining, menambang atau staking. Nah, ini yang akan jadi fokus konsen kita malam ini dibahas. Kita lihat karena ini relatif resikonya lebih kecil dibandingkan dengan trading ya. Dengan trading tadi. Oke, lanjut. Pertama, konsep mining. Ini sebenarnya merupakan proof of work. Jadi di tahun 2009, kita balik sejarah berdirinya Bitcoin, ini pertama kali penerapan dengan sistem penambangan proof of work. Proof of work ini artinya bagaimana kita ketika ingin mendapatkan Bitcoin harus menambang dengan menyiapkan, ini Anda lihat, sejumlah hardware, VGA, lihat di gambar itu, populer sekali nih. Satu dekade ini banyak sekali orang-orang yang menambang Bitcoin. Tapi ada tantangannya bahwa pola ini membutuhkan modal dan biaya operasional bulanan yang cukup besar karena dia membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Bahkan di beberapa negara ini dilarang.
dan dianggap tidak ramah lingkungan. Tapi bagaimanapun Bitcoin sebagai pelopor dari aset kripto, dari cryptocurrency ini mengawalinya bagaimana orang bisa menambang dengan sistem proof of work ini ya. Oke, malam ini kita tidak membahas ini karena perkembangannya kemudian muncul ada yang namanya metode proof of stake atau staking yang biasa disebut di industri kripto. Proof of stake adalah konsep di dalam penambangan aset kripto yang menyatakan bahwa seseorang dapat menambang atau memvalidasi transaksi kripto sesuai dengan jumlah koin token yang di-stakingkan. Anda lihat sesuai dengan jumlah, bukan sesuai dengan mesin. Oke, itu kata kuncinya, keywordnya. Staking program adalah proses penguncian sejumlah aset kripto di dalam wallet pada jangka waktu tertentu untuk mendapatkan aset kripto. Pendeknya gini, Pak. Kalau proof of work, orang nambang kriptonya harus pakai mesin, harus siapkan pabrik, harus siapkan modal, biaya operasional, pengalaman, ya, ada yang mengoperasionalkannya, dan itu akan menghasilkan aset kripto. Nah, kalau proof of stake, ini tidak membutuhkan itu, tapi membutuhkan software di mana dengan jumlah aset kripto yang dimiliki seseorang, itulah yang akan menjadi rujukan, menjadi metode dalam pengeluarannya. Nah, ini contoh. Proof of stake ini diterapkan salah satunya oleh Ethereum, ETH, ini versi ERC 2.0. Nah, untuk melakukan staking atau menambang di ETH ini, minimal yang kita butuhkan 32 Ethereum. Nah, ini sebuah gambaran bahwa dengan 32 di angka 30.500.000 digital exchange 24 Mei 2021 pada saat itu, artinya minimal ada 900 juta atau hampir 1 miliar yang harus kita siapkan. Tapi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan kita tadi menggunakan proof of work, ya, lebih ramah lingkungan, lebih fleksibel. Tapi kendalanya sekali lagi adalah modal yang harus kita siapkan ini sangat besar sekali, betul ya? Pertanyaannya, bagaimana kita ingin mengambil keuntungan dengan menambang aset kripto, biayanya terjangkau, yang bisa dikerjakan lewat gadget, dan tidak menghabiskan banyak waktu Anda. Dan yang terpenting itu dari Indonesia. Nah, solusinya inilah kehadiran PT Konakami Digital Indonesia. Malam ini, izinkan saya memperkenalkan lebih dalam apa itu perusahaan PT Konakami Digital Indonesia. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi digital. Kantor pusatnya ini ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Itu ada maps-nya, ya. Kemudian ada teleponnya segala macam. Oke, kita lanjut. Nah, PT Konakami Digital Indonesia ini berdiri dengan visi dan misi yang menurut saya sangat mulia dan besar sekali. Visinya yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat melalui teknologi digital. Makanya teman-teman nanti lihat pola bisnis, pola pengembangan selalu mengkaitkan edukasi terkait juga dengan pengembangan bisnis. Oke, dari visi itu ada misi-misi yang harus dikerjakan, ada misi-misi yang menjadi harapan di mana kita akan menciptakan teknologi digital yang produktif. Yang sedang dikerjakan ini sebuah platform baru ya yang akan nanti di belakang saya akan tunjukkan. Yang kedua, membentuk digital planner, pengusaha digital yang sukses. Sekali lagi ini kaitannya dengan misi, tidak lepas dari visi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam mendukung program digitalisasi dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu mungkin teman-teman melihat PT Konakami ini berbeda sekali dengan perusahaan-perusahaan pengembang kripto lainnya. Sepertinya aktif sekali mendukung kegiatan-kegiatan pemuda. Baru-baru ini kita mendukung kegiatan pemuda tani. Kebetulan berlangsung ada pelantikan pengurus di Sumatera Selatan, sesama pemuda sama anak bangsa ya kita dukung ya, termasuk juga dari program-program pemerintah. Kita akan bersinergi terus ke depan, bukan hanya di Indonesia tapi secara global. Karena bagaimanapun visi ini mencerdaskan sejahtera masyarakat melalui teknologi digital ini bukan hanya di Indonesia, tapi berlaku secara global. Oke? Perusahaan kita pun sangat konsen sekali dengan regulasi, dengan peraturan yang ada. Hari ini cuma sebuah gambaran. Ya, ada NIB. NIB kita semua terkait dengan industri blockchain. Kemudian ada NPWP, kita juga bayar pajak. Pertama,
untuk perusahaan penambangan ya, aset kripto. Karena undang-undang yang lahir juga baru di Indonesia sekitar, saya lupa, tapi di tahun 2022 bulan Mei kalau nggak salah, seluruh transaksi aset kripto termasuk penambangannya ini menyumbang pajak untuk pembangunan nasional. Ya, kita bangga sebagai sebuah perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak di bidang aset kripto, kita menyumbang sejumlah pajak. Kemudian ada sertifikat penyelenggara sistem elektronik PSE dan PMSE. Ini yang dikeluarkan oleh Kominfo. Dari awal berdirinya perusahaan ini, kita memiliki legal officer. Artinya kita sangat berhati-hati sekali dalam regulasi ini. Karena ini terkait dengan masyarakat, terkait dengan industri baru yang harus kita perkenalkan. Apa yang hal terbaru yang harus kita penuhi. Legal officer kita terus mengupdate info, wah ini ternyata KBLI-nya sudah ada, sistem OSS-nya sudah berubah, ya kita ikuti. Terlepas dari kekurangan, kelebihan, niatannya adalah kita ingin memulai dengan fondasi yang benar dan kuat. Karena bukan hanya di Indonesia, Indonesia ini akan hanya menjadi role model untuk pengembangan di negara lain. Itu yang kita harapkan. Ini sosok anak muda yang saya sangat bangga sekali bisa bersama-sama beliau. Bangsa Indonesia beruntung sekali memiliki anak-anak muda cerdas, salah satunya beliau ini. Nah, Dobi Lega Putra, Chief Executive Officer dari PT Konakami Digital Indonesia. Nah, beliau ini juga yang menjadi pencetus serta co-founder dari Degree Crypto Token bersama dua orang lainnya, ada Bapak Tanza Porlong, itu asli orang Indonesia juga, ada Bapak Junjun Wahyudi. Sadari bahwa aset kripto ini berawal dari luar, Bapak Ibu. Hari ini dari 383 aset kripto yang diakui, yang boleh diperdagangkan di Indonesia, hanya 10 dari Indonesia. Jadi sebagai anak bangsa, ya saya miliki kebanggaan bisa bergabung di perusahaan ini. Anak muda ini pengalamannya ada, beliau juga punya visi yang besar. Dia ingin menciptakan sebuah perusahaan digital dari Indonesia yang nanti bisa eksis dan tentunya bisa bersaing di dunia internet. Dan itu dibuktikan. Di 2023 sudah masuk agendanya, beliau mau hadir di mana. Itu sudah masuk dalam agenda kerja kita di tahun 2023. Itu ada bersama Mr. Justin, ini founder Tron, DAO, TRX, yang merupakan teknologi yang kita gunakan dari Degree Crypto Token. Kemudian ada bersama Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga pada acara diskusi kripto terkini di tahun 2022 ya. Artinya memang sosok ini sosok yang cerdas. Kalau menurut saya sosok yang cerdas dan memiliki leadership yang bijak sekali ya, cerdas, kemudian sangat bijak dan lainnya. Beruntung sekali intinya PT Konakami hari ini di awal berdirinya dipimpin oleh sosok beliau ini. Di balik beliau juga ada profesional-profesional yang hari ini menggerakkan, yang bekerja di sebuah perusahaan PT Konakami Digital Indonesia. Nah, perkenalkan inilah produk pertama dari PT Konakami Digital Indonesia, DCT Miner. Jadi DCT Miner ini merupakan platform dari staking program DCT, ada spesifikasinya, fungsinya untuk menambang Degree Crypto Token, ya. Kapasitasnya 0,1 sampai 10 degree. Jadi kalau tadi ETH 32, kalau kita Degree Crypto Token mulai dari 0,1 DCT sampai 10 DCT. Yang masa loadingnya 8 kali 24 jam, maksimal loadingnya 90 hari, dan harganya ini sudah termasuk PPN 1.665.000. Sebuah aplikasi ini juga dilengkapi fitur keamanan berlapis, ada 2FA, Authenticon, kemudian ada PIN Guard. Inilah persembahan dari PT Konakami untuk bangsa ini, untuk masyarakat, sebuah staking platform dari Degree Crypto Token. Oke, kita lanjut bagaimana mekanismenya. Nah, tadi kita berbicara halving yang diterapkan juga Bitcoin. Per 4 tahun Bitcoin ada penurunan 50% dari jumlah yang dikeluarkan dari penambangan. Sedangkan Degree Crypto Token ini menerapkannya per 2 tahun sekali. Anda lihat state pertama periode 2021 sampai 2023. Jadi dari 1000 DCT, 8 kali 24 jam itu akan keluar 37,5 DCT.
Ada rumus reward token sehingga bisa diterapkan ketika 10 DCT itu 0,375. Nah, rumus inilah yang merupakan algoritma. Ya, itu ada X, silakan dimasukkan saja nanti mau staking 0,1, mau 5, tinggal dimasukkan rumusnya. X itu jumlah token yang di-stakingkan. Jadi Y itu adalah jumlah reward token yang keluar per state. Anda lihat di tahun 2023 state kedua sampai 2025 tidak lagi 37,5 tapi 30 DCT. Nah, itu kabar baiknya. Insya Allah tanggal 1 April kita tunggu sama-sama 2 tahun ini kita hampir tiba di masa halving kedua, state kedua dari Degree Crypto Token. Jadi dan semua ini berjalan sesuai dengan smart contract ERC-20. Ada yang sampaikan ini dikerjakan manual, tidak Pak. Inilah blockchain. Teknologi blockchain, semuanya terdecentralized, semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya, sama seperti Bitcoin. 2024 bagaimanapun Bitcoin akan turun dari jumlah koin yang keluar dari penambangan, setengah lagi berkurang. Apakah punya dampak terhadap nilai? Saya tidak bisa pastikan, kita juga menunggu, tapi yang pasti ini akan berdampak terhadap sirkulasi yang ada. Oke, itu kelihatan angkanya. Nah, sampai 2033 dan seterusnya, Pak. Secara logika, ini akan menurun setiap 2 tahunnya. Ya harapannya seperti saya sampaikan di awal bahwa algoritma yang diterapkan, halving program, staking program, maupun burning program ini tujuannya untuk mengontrol sirkulasi yang ada secara sistem, ya auto. Itulah yang ditetapkan dari 3 tahun yang lalu. Jadi ini bisa menjadi rujukan teman-teman bagaimana mendapatkan token DCT, ya masih ada sisa, bisa dimanfaatkan. Selamat bagi teman-teman yang sudah ikut staking program, ikut menambang DCT dari tahun 2021 sampai dengan hari ini. Ya, semoga ke depan ini bisa terus berkembang, bukan hanya di Indonesia, tapi kita sudah siapkan bahwa program ini akan kita tawarkan juga dan sebenarnya sudah diikuti oleh orang-orang di luar Indonesia. Ya, ada beberapa negara di 2023 ini menjadi fokus kita pengembangan. Oke. Ini kami tampilkan sebuah gambaran estimasi perhitungan staking dalam 1 tahunnya. Ini dengan patokan masih 37,5 ya, artinya bulan April, di atas April tidak berlaku lagi, tapi rumusnya tetap berlaku. Ini kita umpamakan, kita memulai dengan 10 DCT langsung dengan harga 24 Mei 2021, seperti konsep proof of stake, kita kunci Pak, dikunci di mesin yang namanya DCT miner. Ya artinya total modal yang kita siapkan adalah 15 juta. Ini yang saya bilang jauh lebih murah dibandingkan ETH tadi ya. Nah, ada PIN aktivasi. Yang tadi kan 1.650, artinya dalam 1 tahun dengan maksimum loading 90 hari, dalam 1 tahun langsung 4 kali Pak. Anda perpanjang PIN aktivasi itu. Totalnya 6.660 ini sudah dihitung secara seksama. Artinya modal yang kita siapkan maupun modal berjalan dalam 1 tahun itu 21.660. Nah ini sebagai gambaran. Dalam 1 tahun ini baru balik modal Pak. Jadi kalau bicara menambang staking program benar-benar tidak cukup untuk 1 tahun. Tapi ya teman-teman, makanya saya ucapkan selamat dari 2021 sampai hari ini. Insya Allah akan sangat berdampak ya. Dari aset kripto yang dikumpulkan, dari DCT yang dikumpulkan maupun yang sudah ditukarkan menjadi rupiah, ini tentu memiliki keuntungan, selisih keuntungan. Artinya, teman-teman ketika ingin menambang, ikut dalam staking program, benar-benar niatnya ingin mendapatkan, Pak, menyimpan, membangun satu portofolio aset, yaitu aset kripto Degree khususnya, yang disimpan nanti untuk masa depan. Ya, minimal 3 tahun, 4 tahun ke depan, ketika memulai dari hari ini. Oke, nah estimasi perhitungan setelah dikurangi block reward ya, ada fee block reward itu ada fungsi burning, ada fungsi edukasi, ada juga untuk pajak. Nanti kita paparkan di bawah. Dan estimasi ini terhitung mengikuti harga DCT pada tanggal 24 Mei 2021. Perhitungan selanjutnya mengikuti harga sesuai kondisi pasar. Nah, ini kalau harganya stabil Pak, 1 tahun. Bagaimana kalau harganya turun misalnya? Anda membeli di harga 1.500.000, harganya jadi 500.
lebih lama lagi Pak balik modalnya. Jadi ketika Anda ingin berinvestasi, mohon pertimbangkan secara bijak, khususnya ikut dalam staking program di crypto token. Apakah jangka panjang, jangka pendek? Kalau jangka pendek biasanya trading saja Pak. Tapi kalau jangka panjang, artinya Anda harus pikirkan bahwa uang ini harus mengendap 1 tahun, sama seperti deposito, betul ya? Sama seperti emas, layaknya tanah. Intinya itu dari estimasi yang kita gambarkan, bahwa kalau ingin dapat uang cepat, ya kalau kebetulan harganya naik, Pak. Kalau kebetulan harganya turun, ya itulah perhitungan yang bisa Anda hitung. Jadi secara bijak, silakan tidak harus mulai langsung dari 10, dari 0,1 bisa, berapapun sesuai dengan kemampuan kita untuk menyimpan aset atau komoditi khususnya di crypto token. Oke. Nah, ada aturan penting pun dalam staking di crypto token. Nah, yang menarik bahwa aturan ini pun menjadi sebuah kelebihan dari di crypto token. Jadi ada 4 di crypto token ketika per kontra, artinya ketika kita memulai staking program itu otomatis akan 4 di crypto token terkunci. Ini tidak lari ke developer, tidak lari ke perusahaan, tapi memang untuk fungsi burning, Pak. Nah, secara logika, secara hitungan matematis, semakin banyak orang yang melakukan staking, ikut dalam program staking, artinya sirkulasinya ada 40% kalau dari total 10 yang terkunci, tidak beredar di market ya. Karena ini yang menjadi sebuah dasar juga, sebuah kelebihan dari Degree Crypto Token. Nah, penerapannya seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Maksimum kontraknya ada 90 hari, apabila tidak melanjutkan stakingnya, ya token yang terkunci secara otomatis terbakar. Jadi dari masa yang ada dikasih waktu 90 hari lagi, apakah Anda ingin melanjutkan staking program atau tidak. Misalnya lagi butuh uang, ya sudah. Nah, sisa 4 itu Pak, itu akan terbakar, akan masuk wallet yang akan dibakar di setiap tahunnya secara terprogram ya. Nah, sisanya 5 itu akan masuk ke dalam wallet dan Anda bisa jual, Anda bisa simpan. Nah, itu sebuah sistem yang sudah ditetapkan dari awal yang fungsinya sekali lagi adalah terkait dengan algoritma bagaimana mempengaruhi sirkulasi supply. Ya, jadi ada yang keluar, ada yang tidak beredar, seperti itu, ada yang dibakar, ada yang disimpan. Kemudian apabila melakukan penarikan modal di tengah jalan stop, bisa Pak. Jadi tidak ada paksaan. Silakan Anda ketika memang itu yang saya bilang, ketika memang disiapkan jangka panjang ya sudah. Tapi yang namanya kebutuhan kita nggak tahu mendadak, betul ya, padahal memang uangnya sudah kita siapkan. Itulah fungsi dari investasi menurut saya. Kenapa ibu-ibu ada yang mau jual emasnya ketika memang kebutuhan mendesak karena anaknya mau sekolah, ya silakan saja. Ketika di stop, otomatis ketika ditarik modalnya, misalnya ada 9 tadi, 5 ditarik, artinya sisanya 4 akan tersimpan, Pak. Nah, kalau ingin melanjutkan lagi dalam jangka waktu 90 hari masih bisa, Pak. Tapi harus beli PIN baru lagi. Ya tadi, DCT miner tadi yang 1,6 ya, dengan plus PPN. Nah, itu otomatis akan ngunci lagi. Awalnya sudah 4 terkunci, ditarik modal, mulai lagi terkunci lagi jadi 8. Artinya akan semakin banyak yang menambang, semakin banyak yang kapital, ya akan semakin banyak yang terkunci. Ya, bagi Anda yang sudah menjalani, mungkin Anda sudah pernah, wah ini terjadi. Ya memang seperti itu sistem yang sudah disiapkan oleh para co-founder. Nah, setiap dari hasil block reward dikenakan pemotongan 11,1, makanya hitungannya tadi dalam 1 tahun seperti tadi ya. 1,1 ini kita khususkan di smart contract kan untuk pajak penambangan yang kita setor, Pak, setiap bulannya. Ya, tentang PMK nomor 68 2022 Mei tentang pajak pertambahan nilai pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Nah, bagi Anda yang sudah berakhir kemudian renew, berakhir masa kontraknya, ingin melanjutkan staking, ya Anda tinggal beli PIT. Nanti belinya di mana, tinggal aktifkan dan dia akan jalan lagi. Per 8 hari, itu sebuah algoritma yang sudah ditetapkan, Pak. Pertimbangannya adalah dari jumlah maksimum supply, sirkulasi supply, berapa lama token ini, DCT ini akan habis. Itu semua ada pertimbangan seperti para pendiri Bitcoin mempertimbangkan per 4 tahun bagaimana koin hasil penambangan keluar. Ya, menurun setiap 4 tahunnya. Lanjut. Nah, bagaimana cara menambang di crypto token? Sebenarnya
sudah banyak sekali tutorial. Anda beruntung sekali hari ini ketika Anda bergabung di sini, ada yang mengantarkan Anda, itu menjadi mentor Anda secara otomatis, Anda bisa tanya. Tapi secara singkat, Anda bisa kunjungi dan register, download DCT Miner di digitalscommunity.co.id. Ini website official dari PT Konakami Digital Indonesia. Kemudian beli PIN aktivasi DCT Miner di distributor resmi atau Business Center PT Konakami Digital Indonesia. Nanti dijelaskan seperti apa, dan tentunya memiliki DCT yang bisa didapatkan di Digital Exchange, Sunswap, Token, dan market lainnya yang nantinya akan menyediakan DCT ya. Tunggu saja ada kabar-kabar terbaru, nanti mau listing di mana. Yang pasti PT Konakami tidak menjual Digri Crypto Token. Jadi kalau ingin dapatkanlah di market ya, market-market resmi khususnya yang ada Digri Crypto Token. Nah, bagaimana jalur distribusi? Bagaimana PT Konakami menjualnya? Ya, kita menggunakan berapa jalur distribusi? Pertama, distributor atau business center. Jadi tidak ada satupun ambasador atau masyarakat yang bisa langsung beli di PT Konakami, tapi belinya di distributor atau business center. Nah, ini pun terbuka bagi teman-teman untuk menjadi distributor dengan syarat ketentuan berlaku ya. Keuntungannya akan mendapatkan diskon 14% dari total pembelanjaan produk, khususnya PIN aktivasi dari Digri Crypto Token. 7% ada untuk BC, 7% disiapkan untuk reseller. Nanti dijelaskan selanjutnya, dan mendapatkan aplikasi back office dari PT Konakami Digital Indonesia. Alhamdulillah hari ini sejak 2021 sudah berdiri 12 business center di Indonesia. Insya Allah di 2023 ini akan bertambah lagi, bukan hanya di Indonesia, tapi target kita juga sudah berdiri di beberapa negara lainnya yang sudah kita tetapkan di akhir tahun, bahwa 2023 bagaimana pemasaran ini harus ekspansi secara global. Oke. Ini yang saya bilang tadi, baru ambasador atau masyarakat bisa membelinya dari business center ya. Jadi apa untuk menambang? Untuk mengikuti staking program. Nah, secara peluang, Pak, kalau tadi kita berbicara staking program, bagaimana Anda memiliki aset kripto DCT, bagaimana Anda mengumpulkan aset DCT yang tujuannya jangka panjang. Tapi kalau bicara pendapatan jangka pendek, ini ada peluang. Jadi sudah banyak dari 2021 sampai hari ini, sudah banyak ada agen, ada reseller yang terbantu ya dengan menjadi mitra dari PT Konakami. Apa itu ambasador? Ya, ambasador ini prinsipnya adalah para penambang, para teman-teman yang sudah bergabung dalam staking program. Itu terbagi dua, ada reseller, ada agen. Reseller adalah setiap orang yang bisa menjadi reseller. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, cukup lakukan registrasi di portal web digitalscommunity.co.id. Ya, Anda bisa minta referensi dari para pengundang Anda, di mana mereka akan mengisi formnya secara digital. Nah, ketika sudah terdaftar, ada proses yang namanya KYC, silakan diikuti, karena ini merupakan aturan yang harus diterapkan di Republik ini, ya, supaya tidak ada pencucian uang segala macam. Kita sepakat itu. Diskon 7% apabila melakukan pembelian minimal 2 PIN di Business Center. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman mahasiswa mungkin yang memulai tidak dengan punya banyak modal, Anda bisa mulai dari reseller. Anda menambang, kebetulan sekali ada promo, nanti di belakang saya jelaskan ya. Kemudian Anda bisa tawarkan, Anda bisa ceritakan, sama seperti hari ini saya menceritakan kepada Anda, kepada masyarakat tentang kehadiran Konakami, tentang Digri Crypto Token. Ya, niatkan kita memberikan pemahaman, kita memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Itu saja. Ketika Anda bisa ambil selisih 7% dari harga yang kita tetapkan tadi. Syarat ketentuan berlaku. Nah, apabila Anda serius ingin meniti karir, Anda bisa menjadi agen. Apa agen? Agen disebut agen adalah seorang reseller juga, penambang aktif juga yang berprestasi, Pak. Yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hari ini saya yakin banyak sekali para ambasador, agen-agen, di situ ada status-status dan saya jelaskan, tetap dia mendapatkan diskon 7% plus ya, kita beri juga dari perusahaan insentif khusus pada agen berprestasi ini sesuai dengan status keagenannya. Jadi ada syarat ketentuan berlaku untuk menjadi agen, tidak semua orang bisa jadi agen. Ada fit proper test-nya dari kita, ada syaratnya.
Karena bagaimanapun agen ini menjadi duta kita. Ambasador itu menjadi duta dari PT Kona kami untuk memberikan edukasi ke masyarakat maupun mempromosikan. Jadi ada syarat-syarat. Nah, ini gambarannya. Nanti lebih jelasnya Anda tanya para pengundang Anda, ada peluang di sini. Ketika Anda ingin berkarir, mengembangkan penjualan, membantu penjualan, ada kriteria sebagai berikut. Ada status leader ambassador. Ini ambassador, agen yang mendapatkan rekomendasi dari brand. Apa brand itu nanti bisa dibaca saja, tapi secara singkat. Intinya, ketika dia mencapai target penjualan PIN aktivasi dalam 1 bulan, ingat, melakukan penjualan, Pak. Penjualan PIN aktivasi senilai 25 juta per bulan, dia berhak untuk mengajukan. Ya, selain syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, kemudian karena dia sudah memiliki statusnya, setiap bulannya dia berhak mendapatkan insentif, Pak, dari total omset penjualan yang dia capai. Ada syarat tertentu juga ya. Syaratnya ya sama, minimal 25 juta. Bagaimana kalau penjualan saya di 10 juta? Ya tidak dapat, Pak. Tapi kalau 25, ada syarat-syarat dan lainnya. Kemudian mendapatkan insentif sharing tahunan senilai 5% dalam bentuk promo tahun berjalan. Nanti saya sampaikan di akhir promo apa yang sudah kita keluarkan bagi yang mencapai target yang telah ditentukan. Ya. Nah, kemudian berikutnya National Ambassador. Ini lebih lagi, pencapaian omsetnya sudah hari ini sudah banyak sekali National Ambassador, Leader Ambassador ya. Ketika penjualannya mencapai nilai 150 juta dalam 1 bulan. Oke. Nah, ini mendapatkan insentif agen senilai 7% dari total penjualan setiap bulannya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu sudah bisa kelihatan loh insentifnya. Artinya 7% misalnya minim saja karena rata-rata omset penjualan National Ambassador besar-besar. Betul ya? Artinya mereka dari awal berkarir, ada sistem yang ngikutin sistem edukasinya. Ya, hari ini alhamdulillah ini menjadi sebuah peluang juga bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat global untuk bersama-sama melakukan edukasi, promosi apa itu aset kripto dan menjual. Pada akhirnya menjual dari produk PT Kona Kami Digital Indonesia. Oke, mendapatkan insentif sharing juga yang kita keluarkan dari promo tahunan. Ya, ada brand ambassador. Alhamdulillah di Indonesia sudah banyak lahir brand ambassador ya. Kemarin kita baru kumpul di Palembang Januari ini ya, 1 minggu yang lalu kumpul para brand ambassador, orang-orang hebat menurut saya. Beruntung sekali PT Kona Kami bisa bermitra dengan teman-teman brand ambassador yang mungkin salah satunya para pengundang Anda. Mereka mentor-mentor hebat. Mereka sudah lakukan minimal penjualan minimal 500 juta. Nah, insentifnya ini 6%, Pak. Jadi dari total penjualan terhitung 6% ini akan jadi insentif. Selain itu juga kelebihannya seorang brand ini kita berikan juga dari perusahaan 2% dari total omsetnya untuk biaya promosi. Ya, ini sebuah brand ambassador dari PT Kona Kami ya. Itu berhak juga mendapat insentif sharing tahunan senilai 5% dalam promo berjalan, dan terakhir status paling tinggi di agen PT Kona Kami itu ketika Anda diangkat menjadi Master Brand Ambassador. Oke. Minimal penjualannya tentu di sini sudah tertera 3 miliar rupiah. Hari ini di Indonesia, dunia ini baru 1 Master Brand Ambassador. Kita berharap nanti ada mitra-mitra kita lainnya ikut menjadi brand ambassador, mendapatkan insentif agen senilai 4% dari total penjualan. Itu kelihatan Pak, dari 3 miliar saja, itu besar sekali ya. Itu menjadi sebuah karir bisnis, karir pekerjaan yang saya pikir 2 tahun terakhir ini sudah melahirkan banyak sekali para orang-orang yang sukses ya. Mendapatkan insentif sharing tahunan, mendapatkan insentif sharing internasional senilai 2%. Jadi dari total setiap bulan omset seluruhnya ini akan disisihkan 2% untuk Master Brand Ambassador. Mendapatkan biaya promosi juga 1% setiap 3 bulan secara berkala. Intinya Pak, Anda gali lagi, kalau ingin bergabung tapi tidak ada modal ya silakan Anda lihat peluang ini. Kalau Anda hanya ingin menambang saja, selamat. Anda sudah berkenalan dengan sebuah industri kripto, aset digital, Anda tepat
Ya, dari situ Anda mulai belajar trading, silakan. Intinya ini ada degree crypto token karya anak bangsa dari berbanyak pilihan, ya kita harus dukung. Anda bisa simpan juga selain BTC yang lain, Anda bisa simpan juga degree crypto token. Oke. Nah, kita sudah siapkan cara-cara ini dalam 2 tahun terakhir sudah terbukti, Pak. Ada impian, daftar nama, buat janji. Saya tidak akan bahas karena ini ada kelasnya, ada yang namanya digital class training yang sudah diadakan para mentor-mentor ini, agen-agen ini di berbagai daerah. Bahkan sudah kemarin saya ngobrol dengan Master Brand Ambassador sudah mau ke Malaysia, ya, mau mengadakan sistem edukasi, membangun sistem edukasi. Nah, yang terpenting yang ingin saya soroti adalah yang nomor 4, Pak. Poinnya adalah belajar dan mengajarkan. Ya, hari ini Anda yang sudah bergabung, selamat. Anda harus sampaikan informasi ini kalau Anda memang benar-benar merasakan manfaatnya. Anda ajarkan. Ini khusus para agen ya. Kalau para penambang saja ya silakan saja. Itu nanti di belakang saya akan sampaikan. Tidak ada paksaan dari PT Kona kami. Tidak ada punishment misalnya. Tidak ada. Ini benar-benar murni Anda pertimbangan Anda sendiri. Dari para mentor, dari perusahaan memfasilitasi berbagai macam sarana. Kita sarankan baca buku ini, ya. Kita membangun sebuah budaya positif di dalam komunitas yang terbangun secara langsung maupun tidak langsung dari kehadiran degree maupun kehadiran Kona kami bagi masyarakat, ya. Ada edukasi online seperti malam ini. VIP Grand VIP ini berlangsung rutin, Pak. Di para mentor Anda itu, di para agen itu sering sekali ngadain. Anda bisa manfaatkan untuk memperkenalkan, Anda bisa manfaatkan untuk belajar, betul ya. Ada edukasi secara offline, ada kelas-kelas training yang kita siapkan, ada seperti saya sampaikan tadi, ada DB class, ada DBO. DBO itu presentasi seperti ini yang dilakukan secara offline. Itu sudah berlangsung banyak sekali. Minggu ini saya yakin di beberapa daerah Anda bisa hadiri langsung untuk bisa bertemu langsung. Ya, kemudian terakhir kemarin kita adakan Ambassador Training Camp 2022, yaitu ada sebuah upaya kita bagaimana konsen kita tadi. Sekali lagi, tarik kembali bahwa perusahaan ini berjalan sesuai dengan visi misi, membentuk digital entrepreneurship yang sukses. Jadi bagi Anda yang ingin berprestasi, Anda harus ikut dalam sistem edukasi yang sudah disiapkan. Nah, materi presentasi malam ini pun akan kita buatkan sebuah medianya, yaitu namanya flipchart, yang bisa secara fleksibel Anda bisa bawa, Anda bisa simpan, Anda bisa pelajari, baca lagi. Karena apa yang saya sampaikan ini hanya akan sangat panjang ketika kita bahas. Makanya ada kelasnya ketika baru mulai bergabung, bagaimana memulainya, ada digital class training. Ada DB class ketika ingin lebih mengenal lebih dalam tentang industri blockchain, tentang degree, tentang aset kripto, ya. Anda tinggal ikuti. Bahkan perusahaan punya kebijakan kita membangun kerjasama ya terbaru ini akan dijalankan di 2023 juga dengan sekolah pengembangan diri profesional, training, ya. Ini kita siapkan, memang kita arahkan supaya benar-benar teman-teman komunitas yang terbangun adalah komunitas terdidik, ya, sikapnya, ya banyak hal, pengembangan khususnya soft skill-nya, ya. Jadi bukan hanya mapan secara keuangan, mendapat keuntungan, tapi mapan secara pengembangan pribadi. Itu yang kita harapkan di 2023 dan seterusnya. Ini kabar baiknya, ya. Ini yang saya sampaikan bahwa di tahun 2022-2023, sejak 2022 kita sudah siapkan ini Degree VIP Club ini sebagai sebuah ekosistem bagi Degree sendiri, sebuah platform baru yang disiapkan Kona kami, di mana platform ini akan hadir banyak sekali merchant. Harapan kita ke depan yang sebagai media promosi juga bagi merchant, di mana para merchant, para brand, produk ini memiliki kesempatan untuk memasarkan, memperkenalkan produknya di komunitas yang terus berkembang, di komunitas Degree VIP Club. Nah, fungsinya ini murni 100% untuk burning program. Tunggu saja tanggal mainnya, dalam waktu dekat kita akan rilis ini di business development, terus berkoordinasi dengan tim IT, nanti kita ada trialnya. Di awal kita akan memaksimalkan juga. Sekali lagi, ini terkait juga dengan fungsi kita mendukung digitalisasi dan ekonomi kreatif, ya. Kita akan prioritaskan bahwa industri-industri yang awalnya dari komunitas kita sendiri, kemudian industri-industri kecil kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, tapi
ini disiapkan bukan hanya untuk Indonesia, tapi secara global nantinya ini akan memberikan fasilitas-fasilitas khususnya diskon. Jadi karena kita berawal dari Indonesia, tidak ada transaksi di sini. Yang ada teman-teman menyumbang untuk menyumbang koinnya, teman-teman akan jadi member apapun dan ini akan berjalan secara decentralized. Artinya kalau 1 tahun dia akan hilang dalam 1 tahunnya, ketika masukkan lagi akan mulai lagi dan ini bisa digunakan nanti di berbagai merchant. Harapan kita sudah komunikasi dengan hotel segala macam, kita sudah dan sambutannya sangat baik. Karena ini benar-benar bisa mendukung industri. Karena menjadi sebuah sarana promosi dan lainnya. Ya, inilah kita lagi fokus di sini. Secara resmi saya mewakili perusahaan menyampaikan ini yang sedang kita kerjakan, staking program jalan, ini akan kita jalankan secara serius juga, kita akan promosikan juga. Dan ini semoga kehadiran dari Degree VIP Club ini bisa berkontribusi untuk pembangunan di Indonesia maupun untuk masyarakat global ya. Kunjungi media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Telegram, ada YouTube, ya, ada juga website kita digitalscommunity.co.id yang tahun 2022 sudah kita perbarui tampilannya. Di situ menjadi media edukasi, teman-teman ya silakan kunjungi. Di situ ada tertera Business Center, tertera tentang informasi terkini tentang kripto, tentang blockchain secara global maupun di Indonesia sendiri ya. Dan terpenting untuk informasi yang lebih lengkap, segera temui dan tanyakan, gali informasi yang saya sampaikan malam ini, anggap ini menjadi sebuah referensi awal saja. Anda bisa diskusikan lagi dengan orang-orang yang sudah mengundang Anda, khususnya para ambasador, agen maupun reseller, maupun hadir ke Business Center PT Konakami Digital Indonesia yang sudah ada di Indonesia. Scan seluruh media sosialnya, kemudian di-follow, di-subscribe. Sebelum mengakhiri, ada disclaimer kembali bahwa perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto sangat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Ini tidak perlu ditutupi. Ya, ini memang faktanya. Harap menggunakan pertimbangan ekstra dalam membuat keputusan untuk membeli atau menjual aset kripto. PT Konakami Digital Indonesia tidak memaksa pengguna ataupun Anda semua untuk membeli dan menjual aset kripto sebagai investasi atau aksi mencari keuntungan. Untuk mengikuti program staking DCT ataupun melakukan aktivitas membeli atau menjual DCT miner. Semua keputusan perdagangan aset kripto dan DCT miner merupakan keputusan independen dan bijak dari para pengguna. Ini kabar baik lagi bahwa Konakami Digital Indonesia sudah mengeluarkan promo yang tadi saya sampaikan 5% itu dialokasikan untuk ini. Periode dari 1 Desember 2002 sampai 31 Mei 2023 ini bagi Anda yang ingin serius, ingin membangun karir menjadi agen, ini ada kesempatan ya. Dengan melakukan penjualan new omset senilai 250 juta selama 6 bulan terakumulasi tercepat, ini akan berhak mendapatkan tiket Konakami Goes to Japan di 2023. Terakhir kita tadi di awal pembukaan ada video kita ke Turki sudah lakukan. 2023 kita ke Japan. Kemudian di awal tahun juga dari alokasi 5% itu kita arahkan juga bagi teman-teman yang ingin memulai ya, bagi yang baru ingin memulai menambang, mulai ikut staking program Degree Crypto Token mulai 1 Januari sampai 31 Maret kita berikan free 0,3 DCT. Kalau PIN-nya tetap bayar ya. Tapi hari ini kalau terjadi lama ya karena antrian Pak. Banyak sekali antusias dan kita sudah sampaikan bahwa penerima bonus 0,3 DCT per harinya maksimum 30 miner. Jika dalam 1 hari melebihi, makanya ada yang 3 hari kok belum. Saya harap ini bisa menjawab ya. Kalau banyak yang nggak sabar langsung mulai nggak apa-apa Pak. Ya. Silakan Anda tanyakan dengan pengundang Anda bagaimana syarat dan ketentuannya, apa aja yang hari ini sudah didapatkan, silakan menjadi dasar diskusi Anda ke depan. Itu saja mungkin dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan malam ini, presentasi mewakili PT Konakami Digital Indonesia dan para pengundang Anda, ini bisa bermanfaat
berguna bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, ada ungkapan yang salah, tidak mengenakan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.